Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa amala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lisa Julianini. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3D. Saya di sini akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan pertemuan ke-12, yaitu tentang brand equity. Nomor 1, coba baca surah Quran surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183 dan jelaskan arti dan kandungan isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wala takunu minal muhsirin. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Isi kandungannya itu, ayat ini menerangkan bahwa Syuaib menyeru kaumnya untuk menghentikan kejahatan yang biasa mereka lakukan. Mereka diseru untuk menyempurnakan takaran dan timbangan baik di waktu menjual maupun membeli. Mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Hal itu berarti membuat kerusakan di bumi. Syuaib mengingatkan kaumnya bahwa harta yang halal lebih baik bagi mereka karena mereka adalah orang-orang yang berpenghidupan baik. Surah Asy-Syu'ara ayat 182. Bismillahirrahmanirrahim. Wazinu bil qisṭasil mustaqim. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Isi kandungannya itu, Syuaib mengingatkan bahwa perbuatan jahat yang mereka lakukan itu bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan Allah bagi semua makhluknya. Oleh karena itu, mereka diminta untuk menghentikan perbuatan itu dan kepada azab Allah yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Dialah yang menciptakan segala yang ada, termasuk mereka. Quran surah Asy-Syu'ara 183. Wala tabkhasun nasa asyaya'ahum wala ta'sa'u fil ardi muhsidin. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Kandungannya yaitu Syuaib berkata kepada mereka, yaitu orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan, sempurnakanlah takaran bagi manusia, takaran yang penuh bagi mereka, dan janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia, dan timbanglah dengan timbangan yang adil bagi lurus. Dan janganlah kalian mengurangi hak manusia sedikit pun dalam takaran, timbangan, dan lainnya. Dan janganlah kalian melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi dengan perbuatan syirik, pembunuhan, perampasan, dan meneror manusia, serta melakukan perbuatan maksiat-maksiat. Nomor 2, coba Anda baca surah Al-Baqarah ayat 31 dan jelaskan arti dan kandungan isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adamal asma'a kullaha summa ardadum ala malaikati faqala anbiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian diperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Surah Al-Baqarah ayat 31. Isi kandungannya itu, ayat ini menginformasikan bahwa manusia dianugerahi Allah potensi untuk mengetahui nama atau fungsi dan karakteristik benda-benda, misalnya fungsi api, fungsi angin, dan sebagainya. Manusia juga dianugerahi potensi untuk berbahasa. Sistem pengajaran bahasa kepada manusia itu anak kecil bukan dimulai dengan pengajaran kata kerja, tetapi mengajarkannya terlebih dahulu nama-nama. Nomor 3, coba baca surah Al-A'raf ayat 180 dan jelaskan arti dan isi kandungannya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa zarruwa lazina yulhiduna fi asma'ih sayuzawna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Isi kandungannya, surah Al-A'raf mengingatkan umat manusia agar tidak mengabaikan tanda-tanda keesaan Allah dan selalu memanggilnya dengan nama-namanya yang terbaik. Hanya Allah yang memiliki asmaul yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaannya. Jadi sudah sepatutnya umat muslim berdoa kepadanya dengan menyebut asmaul husna.
Selain itu, umat muslim juga harus meneladani nama-nama Allah agar dapat menjadi individu yang lebih baik. Nomor 4, coba Anda baca surah Ad-Duha ayat 8 sampai 10 dan jelaskan arti dan kandungan isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka aila fa'aghna, dan dia mendapati ilmu sebagai orang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Isi kandungan dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang miskin. Ayahnya tidak meninggalkan pusaka baginya kecuali seekor unta betina dan seorang hamba sahaya perempuan. Kemudian Allah memberinya harta benda berupa keuntungan yang amat besar. Ia memperdagangkan harta Khadijah dan ditambah pula dengan harta yang dihibahkan Khadijah kepadanya dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Dan keterangan-keterangan tersebut di atas, sesungguhnya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa dialah yang memelihara dan dalam keadaan yatim, menghindarkannya dari kebingungan dan menjadikannya berkecukupan. Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad selama hidupnya. Quran surah Ad-Duha ayat 9. Fa'amal yatima falatakhar, ya isi kandung maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Isi kandungannya dengan karunia Allah yang demikian agung itu, maka berbuat baiklah terhadap anak yatim dan janganlah engkau berlaku sewenang-wenang padanya, seperti mengambil hartanya, menghardiknya dan menyakiti hatinya. Quran surah 2 ayat 10. Wa ammas-sa'ila fa'ila tanhar, dan terhadap orang-orang yang meminta-minta janganlah engkau menghadirkannya. Isi kandungannya itu, dan berbuat baiklah terhadap orang yang meminta-minta, baik meminta ilmu pengetahuan dan harta, dan janganlah engkau menghardiknya. Berilah apa yang engkau mampu atau tolaklah dengan halus dan ramah. 5. Coba Anda baca surah Al-Ahzab ayat 21 dan jelaskan arti dan kandungan isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan dari hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Isi kandungan dari ayat di atas yaitu Rasulullah adalah teladan yang baik bagi kalian dalam setiap perkataan, perbuatan, dan tindak tanduknya. Maka wajib meneladaninya bagi orang yang beriman kepada Allah, yang mengharap pahala darinya dan takut dari azabnya, serta memperbanyak zikir dengan lisan dan hatinya. 6. Coba baca surah Al-Mulk ayat 2 dan jelaskan arti kandungan isinya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa dia antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Isi kandungan ayat di atas yaitu Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar dia menguji kalian. Manusia, siapa di antara kalian lebih baik dan lebih ikhlas amalnya? Allah maha perkasa yang tidak ada sesuatu yang melemahkannya. Ayat ini mengandung dorongan berbuat kebaikan dan hardiknya dari berbuat maksiat. Nomor 7, coba Anda baca surah Al-Anbiya ayat 105 dan jelaskan arti dan kandungan isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas solihu. Artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz bahwasannya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Kandungan ayat di atas yaitu sesungguhnya kami telah menetapkan di dalam kitab-kitab suci sebelumnya pasca ditulis di Lauhul Mahfuz bahwa sesungguhnya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang solih, yang menjalankannya apa yang diperintahkan kepada mereka dan menjauhi perkara yang mereka dilarang melakukannya. Mereka itu adalah umat Muhammad. Nomor 8, coba Anda baca surah Al-Nahl ayat 90 dan jelaskan arti dan kandungan isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa itta'izil qurba wa yanha 'anil wahsya'i wal munkari wal baghi
ya'izukum la'allakum tazakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum berkerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Isi kandungan dari ayat di atas yaitu Allah memerintahkan hukum-hukum yang agung yang mengandung kebaikan dan hal-hal mulia yang mencegah keburukan dalam ayat yang akan disebutkan ini. Allah memerintahkan untuk berbuat keadilan dan kebaikan dalam peribadahan kepada Allah dengan menunaikan hak-hak manusia dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Dan Allah memerintahkan untuk berbuat baik terhadap para kerabat dan melarang perbuatan dan perkataan yang buruk serta kezaliman dan permusuhan. Hal ini agar kalian mengambil pelajaran dari hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Nomor 9, jelaskan apa yang dimaksud dengan merek. Coba sebutkan 10 merek produk yang Anda ketahui dan kenapa perusahaan memberi nama merek produk tersebut. Merek biasa dikatakan sebagai identitas yang dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan sebuah produk yang berbeda dari lainnya dengan tujuan awal yang sama, yaitu memuaskan adanya sebuah kebutuhan. Perbedaan antara brand yang satu dengan lainnya dianggap sebagai perwakilan simbolis serta emosional yang kedepannya akan berhubungan dengan adanya kinerja sebuah produk yang memiliki merek tersebut. Perangkat aset yang ditawarkan dengan nama dan simbol yang menambah nilai yang diberikan oleh suatu produk atau layanan. Yang pertama itu merek Aqua. Aqua adalah merek air mineral dalam kemasan. Bisa dibilang brand air mineral ini merupakan yang pertama dan terbesar di Indonesia. Mereka air mineral dalam kemasan ini adalah yang pertama di tanah air. Kedua itu Softex. Softex jadi nama generik buat nama pembalut wanita yang ada di Indonesia. Padahal Softex adalah merek dari perusahaan yang hadir sejak tahun 1970-an. Di awal kemunculan Softex hampir tidak punya saingan. Bahkan tahun 1980-an jadi puncak kejayaannya karena mampu menguasai 65% pasar Indonesia. Yang ketiga, Indomie. Buat menyebut mie instan kebanyakan pasti orang bakal bilang Indomie. Mungkin hampir tidak ada orang Indonesia yang ngomong pingin masuk mie instan maupun mereknya produk mie instan baik pasti disebut Indomie. Padahal Indomie juga merek Indomie adalah tonggak sejarah mie instan di Indonesia. Selain itu, mereknya pun gampang diingat dan di Indonesia rasa Indomie memang memiliki ciri khas tersendiri. Yang keempat, Handy Plus. Handy Plus sudah melekat sama produk plester luka. Kini namanya berubah menjadi Hansa Plus. Yang kelima, Lifebuoy. Lifebuoy adalah salah satu merek tertua Unilever, sebuah merek yang benar-benar mendunia. Lifebuoy sabun disinfektan diluncurkan pada tahun 1894 sebagai sebuah produk baru yang terjangkau di Inggris untuk mendukung orang-orang dalam pencarian mereka untuk kebersihan pribadi yang lebih baik. Yang keenam, Frisian Flag. PT Frisian Flag Indonesia adalah salah satu perusahaan susu terbesar di Indonesia yang memproduksi susu bernutrisi dengan merek Frisian Flag, Friso, Susu Bendera, dan Omela. Untuk anak-anak dari keluarga selama hampir 100 tahun, sejak tahun 1922, Frisian Flag mengacu pada pengalaman global dan kemitraan jangka panjang dengan peternakan sapi perah lokal agar dapat menghadirkan nutrisi terbaik yang diperoleh dari susu. Yang ketujuh yaitu kapal api. Nama kopi kapal api tersebut inspirasi dari lokasi awal berjualan si pengusaha dan para pelanggan setia mereka adalah seorang pelaut. Oleh karena itu, kopi ini disebut dengan kopi kapal api. Yang ke-8, Soclean. Produk Soclean adalah produk deterjen pakaian di mana bisa membuat pakaian menjadi bersih. Nama Soclean ini diambil dari kata Soclean yang berarti begitu bersih. Oleh karena itu, digunakan oleh perusahaan untuk sebuah deterjen pakaian. Yang ke-9, Indofood. Mengapa perusahaan memberikan nama Indofood? Dikarenakan perusahaan ini menjual atau menyediakan berbagai makanan dan minuman. Yang ke-10, Coca-Cola. Minuman berkarbonasi ini menerapkan konsep interaksi yang baik terhadap para konsumennya. Selain terjamin hubungan antar konsumen, Coca-Cola juga mendapatkan keuntungan dengan menyebarkan produk mereka dalam momen itu. Tidak hanya itu, promosi yang gencar baik di media cetak maupun di media elektronik membuatnya semakin dekat di hati masyarakat dunia.
Yang ke-10, jelaskan fungsi merek bagi perusahaan. Yang pertama, sebagai alat promosi perusahaan. Yang kedua, perlindungan terhadap produk dan jasa. Yang ketiga, hak eksklusif merek. Yang keempat, mencegah aksi pembajakan merek dan penggunaan tanpa hak. Yang kelima, sebagai pembeda dengan produk perusahaan lain. Yang keenam, memiliki hak pengajuan pembatalan merek. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.